Maka dari itu, di sini saya sebagai rakyat Indonesia menyuruh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk segera turun yang didasarkan pada hilangnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tidak dirasakan oleh masyarakat kecil saat ini. Kita juga mendeteksi, juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, itu ada gerakan sistematis untuk memecah belah kesatuan bangsa. Melalui pernyataan tertulis, Menko Polhukam Budi Gunawan tegaskan, pemerintah akan mengambil tindakan hukum secara tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi. Bendera perjuangan tanpa kekerasan. Saya mohon pemerintah harus tegas, ambil tegas. Bagi para koruptor itu juga harus diberantas. Dan ambil semua aset-asetnya dan serahkan ke rakyat. Menurut saya ini protes dari rakyat. Karena saya rasa sih untuk sila kelima sudah tidak ada bagi rakyat kecil. Itu nggak sampai perlawanan ya. Kadang-kadang memang salah persepsi ya, itu kan coba bentuk kritikan untuk kemajuan negara sendiri sih sebenarnya menurut saya ya. Itu hak masyarakat sih sebenarnya, nggak perlu harus diambil secara serius. Gara-gara kayak ngene ketua Karang Taruna budrek telepone Pak RT, Pak Polisi, jare kon hapus. Oh, wis tak maklumi wong cilik isone apa? Aku kalah. Iki koyo ngene. Dibulkam. Lho. Sak wong cilik lho. Padahal bengi wis dadi iki mau kok piye kan. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Ilanarun Channel. Baru bulan kemarin, Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto telah mengeluarkan sebuah statement yang sangat mengejutkan bagi masyarakat kita. Yang dimana statement tersebut menyangkal bahwasanya tagar-tagar yang dulu sempat viral seperti tagar Indonesia Gelap, tagar kabur aja dulu. Beliau mengatakan di statementnya bahwasanya tagar-tagar tersebut telah didanai oleh para koruptor dengan tujuan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Yang dimana kita ketahui bersama bahwasanya munculnya tagar-tagar yang dulu sempat viral itu sebetulnya sebuah pergerakan rakyat yang sangat organik sekali, yang dimana disebabkan karena keadaan Indonesia saat ini memang tidak baik-baik saja. Nah, baru-baru ini juga muncul sebuah bentuk protes yang sama, tetapi protes yang dilakukan masyarakat itu tidak menggunakan tagar-tagar yang viral seperti yang dulu lagi, melainkan bentuk protes yang dilakukan masyarakat kita saat ini yaitu dengan cara mengibarkan bendera bajak laut One Piece, yang dimana kita ketahui bersama bahwasanya banyak di berbagai macam media sosial kita yang menunjukkan sebuah video yang sangat viral sekali. Sebetulnya banyak videonya, tetapi digabung-gabung menjadi satu, dan itu sangat viral sekali. Di mana di dalam video tersebut banyak para sopir-sopir truk yang biasanya itu ketika
ketika menjelang hari kemerdekaan Indonesia itu hanya mengibarkan bendera merah putih saja di truknya, di kendaraannya, tetapi ada sebuah fenomena baru saat ini, yaitu mengibarkan bendera bajak laut di bawah bendera merah putih, yang dimana kita ketahui bersama bahwasanya apa yang dilakukan oleh masyarakat kita, supir-supir truk, itu adalah sebuah pergerakan yang sangat organik sekali, sebuah pergerakan organik sekali yang didasarkan pada hilangnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tidak dirasakan oleh masyarakat kecil saat ini. Betulnya bendera One Piece ini adalah sebuah bendera dari bajak laut, yang dimana di situ ada sebuah gambar tengkorak yang sering disebut dengan Jolly Roger, yaitu sebuah lambang dari berbagai macam kelompok bajak laut. Yang dimana dasar dari bendera tersebut yaitu menampilkan sebuah tengkorak manusia yang berada di atas dua tulang yang menyilang. Namun dari berbagai macam kelompok-kelompok bajak laut ini mempunyai desain bendera yang berbeda-beda. Misalkan bendera kru topi jerami yang miliknya Monkey D. Luffy itu, yaitu di situ menampilkan tengkorak yang bertopi jerami. Ada lagi misalkan bajak laut Shirohige yang itu ditambahi kumis melengkung, yang dimana sebagai identitas Edward Nugget, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam narasi One Piece, Jolly Roger ini mempunyai makna tentang kekuatan, kekuasaan. Di situ juga ada makna tentang tekad pribadi, dan di situ juga ada makna tentang solidaritas. Dan perlu diketahui juga bahwasannya banyak bajak laut di One Piece itu yang menggunakan bendera Jolly Roger ini dijadikan sebagai sebuah simbol perlawanan terhadap penindasan, simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dari penguasa yang ada di dalam One Piece itu. Nah, saat ini bertepatan di bulan kemerdekaan kita, yaitu kemerdekaan Indonesia, bulan Agustus. Itu kita ketahui bersama bahwasanya di berbagai macam media sosial banyak yang menunjukkan video-video dari masyarakat kita, yang dimana di dalamnya itu juga mengibarkan bendera Jolly Roger ini di bawah bendera merah putih. Lah, tradisinya masyarakat kita itu ketika bertepatan, ketika bulan-bulan kemerdekaan itu banyak yang mengibarkan bendera merah putih. Tetapi pada saat ini masyarakat kita juga selain mengibarkan bendera merah putih, itu juga mengibarkan bendera Jolly Roger ini. Terutama para sopir-sopir truk yang biasanya juga mempunyai tradisi mengibarkan bendera merah putih yang dia kibarkan di berbagai macam kendaraannya. Tetapi kebanyakan dari sopir truk saat ini tidak hanya mengibarkan bendera merah putih saja. Beliau-beliau ini juga mengibarkan bendera Jolly Roger ini. Tentunya di sini ada permasalahan. Permasalahan apa? Yaitu tentang ketidakadilan, yaitu tentang penindasan. Yang dimana sama seperti simbol-simbol bajak laut yang ketika itu dikibarkan oleh para bajak laut ketika akan melawan penindasan dan ketika melawan ketidakadilan. Nah, gerakan dari masyarakat kita yang mengibarkan bendera Jolly Roger ini berada di bawah bendera merah putih ini adalah sebuah gerakan yang sangat organik sekali. Tidak ada unsur paksaan, apalagi unsur uang yang mendanai dari koruptor untuk memecah belah bangsa. Karena apa ya? Karena masyarakat di bawah itu sudah sangat sekali merasakan ketidakadilan, ketidakkeberpihakan terhadap rakyat kecil, kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang sudah melenceng jauh dari apa yang dibutuhkan masyarakat kita. Maka dari itu perlu kita tegaskan bahwasanya gerakan ini sangat organik sekali. Gerakan pengibaran bendera Jolly Roger yang berada di bawah bendera merah putih yang dilakukan oleh masyarakat kita itu adalah gerakan yang sangat organik sekali, tanpa ada pembiayaan siapapun. Karena apa ya? Walaupun tanpa dibiayai siapapun,
masyarakat kita sudah merasakan ketidakadilan, masyarakat kita sudah merasakan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengambil sebuah kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat kecil. Namun lagi dan lagi pemerintahan kita dalam menanggapi fenomena yang ada di dalam masyarakat kita saat ini, yaitu pengibaran bendera Jolly Roger bertepatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, yaitu dengan cara yang sama dengan cara ketika menanggapi tagar-tagar yang dulu sempat viral, yaitu dengan cara mencurigainya. Mencurigai bahwa apa yang dilakukan sebagian besar masyarakat kita dengan cara mengibarkan bendera Jolly Roger ini adalah suatu tindakan upaya untuk memecah belah bangsa Indonesia dan dituduh makar. Bahkan ada yang sampai mencari-carikan dasar hukumnya untuk menjerat rakyat yang menyuarakan ketidakadilan ini. Dari penyangkalan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap gerakan-gerakan organik masyarakat, mulai dari tagar-tagar yang dulu sempat viral sampai gerakan yang saat ini viral, yaitu pengibaran bendera Jolly Roger, itu seolah-olah menunjukkan bahwasannya semua kebijakan dari pemerintah kita itu seolah-olah sudah berpihak kepada rakyat kecil. Semua kebijakan pemerintah itu sudah seolah-olah sudah yang terbaik untuk rakyat kecil. Namun coba kita lihat apakah kebijakan-kebijakan atau wacana dari kebijakan pemerintah kita itu sudah benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. Misalkan yang baru-baru ini dari PPATK itu menemukan sejumlah rekening yang dimana di dalam rekening penerima bansos itu digunakan untuk depo judol atau judi online. Nah, tapi apa yang dilakukan pemerintah untuk membasmi agar rekening-rekening tersebut tidak melakukan judol, yaitu dengan kekonyolan, yaitu pemblokiran rekening semua masyarakat yang tidak digunakan selama 3 bulan sampai 9 bulan. Walau kemarin sudah ketua PPATK-nya sudah dipanggil oleh Bapak Presiden dan semua dibatalkan. Tetapi itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya kebijakan yang diambil pemerintah kita itu tidak diperhitungkan matang-matang. Nah, ini kasusnya agar rekening penerima bansos tidak bermain judol, tapi yang dibekukan yang dilakukan itu pemblokiran terhadap rekening yang tidak digunakan selama 3 bulan sampai 9 bulan. Kekonyolan macam apa? Ya kalau mau membasmi judol, ya itu para bandar-bandar judolnya itu yang ditangkap, bukan rekening masyarakat yang tidak digunakan selama 3 bulan. Itu adalah sebuah kekonyolan. Tetapi walaupun itu dilakukan, ketua PPATK langsung dipanggil oleh Bapak Presiden kita, dan di sini Bapak Presiden kita tampil sebagai hero lagi. Ini adalah sebuah kekonyolan sebetulnya di sini. Belum lagi ada wacana kebijakan kalau ada tanah nganggur itu pemerintah bisa merampasnya, bisa menggunakannya. Kebijakan apa lagi? Tanah kita yang beli, kelihatan nganggur, pemerintah yang rampas. Itu adalah sebuah kebijakan yang sangat konyol, wacana kebijakan yang sangat konyol. Ada lagi wacana kebijakan pajak uang amplop dari hajatan. Itu apa lagi? Kekonyolan apa lagi? Ya, hal-hal seperti ini yang membuat masyarakat itu sudah muak. Adanya beras oplosan, terus apalagi itu penyerahan data pribadi kepada pihak asing, belum lagi banyaknya pengangguran, janji 19 juta lapangan pekerjaan yang sampai saat ini belum ada, kualitas pendidikan masih dipertanyakan, cara menangani kualitas pendidikan dengan cara makan bergizi gratis. Nah, semua yang dilakukan pemerintah yang dimana dianggap seolah-olah sudah sangat merakyat sekali itu ternyata masih sangat jauh sekali yang namanya dengan ketidakadilan. Nah, apakah semua kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah kita yang sudah saya sebutkan tadi, rancangan-rancangan kebijakan yang diambil pemerintah kita itu sudah adil untuk rakyat kecil kita? Apakah itu semua demi kepentingan masyarakat kita?
Nah, seharusnya pemerintah ketika ada sebuah gerakan yang sangat organik sekali, misalkan seperti tagar-tagar yang dulu sempat viral sampai pengibaran bendera Jolly Roger ini, seharusnya pemerintah di sini itu tidak langsung menyangkal, pemerintah tidak langsung menuduh bahwasanya apa yang dilakukan rakyat ini itu sebuah bentuk pemakaran, bahwasanya apa yang dilakukan rakyat ini adalah sebuah bentuk songkongan dari para koruptor. Pemerintah jangan langsung menyangkal seperti itu. Seharusnya gerakan dari rakyat ini dijadikan introspeksi diri dari pemerintah kita. Apakah kebijakan yang selama pemerintah ambil, apakah kebijakan rencana kebijakan yang pemerintah akan keluarkan itu sudah berpihak kepada rakyat atau malah sebaliknya. Seharusnya sebagai introspeksi, jangan malah langsung menyangkal ini makar, ini perbuatan melanggar hukum dan seterusnya dan seterusnya. Nah, rakyat kecil di sini itu sudah sangat muak sekali. Rakyat kecil itu di sini sudah sangat bingung sekali. Bingung ketika menghadapi ketidakadilan. Bingungnya bagaimana? Bingung lapor kepada siapa? Terus ada yang bilang, ya lapor DPR dong. DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, wakil kita yang ada di pemerintahan kita. Kalau lapor DPR, kalian ingat enggak tentang rancangan undang-undang perampasan aset koruptor? Itu sudah kita usulkan kepada DPR sejak 2008. Sampai detik ini, perampasan aset koruptor itu belum didilkan. Terus kalian ngomong lapor DPR. Nah, kami sudah lapor, itu kepentingan rakyat menghukum koruptor. Koruptor itu musuh bersama. Memiskinkan koruptor dengan merampas semua asetnya itu kepentingan rakyat. Jelas kepentingan rakyat. Tapi apa yang dilakukan DPR? Sampai detik ini belum mengedilkan, belum mengesahkan rancangan undang-undang tersebut. Maka dari itu, di sini saya sebagai rakyat Indonesia menyuruh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk segera turun. Namun bukan turun sebagai presiden, tapi melainkan turun langsung ke rakyat-rakyat kecil. Tanya apakah yang dirasakan rakyat kecil saat ini? Apakah ketidakadilan itu terus dialami oleh rakyat kecil saat ini? Apakah sila kelima yang ada di Pancasila itu dirasakan rakyat kecil? Apakah sudah hilang untuk rakyat kecil kita? Langsung turun, Pak. Jangan hanya menerima laporan-laporan dari para pembantu-pembantu Bapak yang mempunyai paham ABS saja, asal Bapak senang. Oke teman-teman, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya.